Seminar Nasional Kebangsaan yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah kemarin sudah berlangsung dan berhasil dilaksanakan, dan dinyatakan bahwa nasabah Alawi itu memang rungkat. Artinya apa? Artinya memang nasabah Alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sementara debat nasab yang dilaksanakan di Kasultanan Banten hari Minggu adalah hari terakhir atau puncak acara, yakni adu argumen. Namun sayangnya menurut berita yang beredar, Pak Taufik Assegaf sebagai Ketua Rabithah Alawiyah itu tidak bisa datang dikarenakan sedang sakit. Namun kali ini saya menemukan sebuah video dari Pak Taufik Assegaf yang sangat menarik dan perlu dikomentari. Kita simak bersama videonya. Sampaikan Belanda dan Jepang adalah menjajah, karena mereka datangnya ke sini bukan ilallahi wa rasulihi. Jadi ini benar ya, Belanda dan Jepang datang ke Nusantara itu memang menjajah, karena mereka itu jauh-jauh datang dari Eropa itu untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Termasuk dari Jepang juga untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi yang melimpah ruah yang ada di Nusantara ini. Jadi mereka itu tidak berdakwah, tapi memang menjajah. Nah, untuk ngerampok Indonesia. Tapi mereka yang dari Yaman, para habaib datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi apa? Mengajarkan ilmu. Jadi menurut Pak Taufik Assegaf yang dari Yaman datang ke Indonesia atau ke Nusantara kala itu bukan untuk menjajah, tapi untuk mengajarkan ilmu. Padahal sudah jelas dalam sejarah, sebelum para imigran dari Yaman ini datang, sebelumnya itu para wali songo sudah menyebarkan Islam di Nusantara ini. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Orang dari kufur menjadi Islam, ngajari orang dari nggak ngerti sampai menjadi alim. Ini namanya hijrah. Padahal berat hati, di sana ada keluarga. Hijrah ke Indonesia, bukan ngungsi di Indonesia. Bukan mereka pengungsi atau mereka tadi itu ke Indonesia ada pelarian, bukan. Niat ngamalkan ilmu, ngajari ilmu. Jadi menurut Pak Taufik Assegaf ini, para imigran dari Yaman itu datang ke Nusantara kala itu bukanlah sebagai pelarian karena di sana terjadi peperangan, atau datang ke Nusantara sebagai pengungsi, itu tidak ya. Tapi mungkin yang lebih mendekati kebenaran itu adalah mereka para imigran dari Yaman itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Karena kala itu Belanda sudah kewalahan menghadapi orang-orang pribumi Nusantara yang sangat gigih berjuang demi membela negara, demi mengusir penjajah dari Nusantara. Nah, ketika sudah merasa lengah itulah Belanda mendatangkan orang-orang dari Yaman, dan mereka kemudian dilabeli sebagai Habib, kemudian mereka juga dilabeli sebagai dzurriyyah Nabi. Namun sekarang semua sudah terungkap bahwa ternyata nasab Alawi atau nasab para habaib dari Yaman itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan nasab Alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8. Dan hingga saat ini pihak Ba'alawi juga tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut. Kemudian kembali ke video awal tadi, kalau dikatakan dulu para imigran dari Yaman datang ke Nusantara itu ilallah atau karena dakwah, yaitu mungkin kurang pas ya. Mungkin ada satu dua yang memang niatnya itu untuk dakwah, tapi kalau kita lihat sejarahnya itu kebanyakan memang didatangkan oleh Belanda. Datang ke Nusantara itu untuk mencari cincin Nabi Sulaiman, atau datang ke Nusantara itu untuk memperbaiki kehidupan. Karena sebagaimana kita ketahui di negara Yaman sejak dulu itu terjadi perang saudara yang tidak berakhir hingga saat ini. Jadi negaranya tidak tentram, tidak aman. Kemudian orang-orang pun mengungsi dan pergi ke Nusantara sekalian bekerja, dan karena kala itu Belanda sedang berkuasa di Nusantara, makanya mereka bekerja sama dengan Belanda untuk dipekerjakan sebagai tenaga-tenaga Belanda. Dan salah satu fungsi mereka itu adalah melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah gigih melawan Belanda.
Kemudian kalau diklaim atau dikatakan bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah mereka para habaib dari Yaman, dari Hadramaut, ya itu tidak tepat. Karena sebelum mereka para imigran ini didatangkan oleh Belanda, pada abad ke-14 para wali songo itu sudah menyebarkan Islam di Nusantara ini. Dan masyarakat di Nusantara ini hampir 85% itu sudah memeluk agama Islam. Kemudian orang-orang dari Yaman ini baru datang. Jadi mereka imigran datang ke Nusantara. Nusantara itu sudah rata dengan ajaran Islam. Semua itu berkat dakwah dan perjuangan para wali songo. Bahkan sebelum para wali songo ini menyebarkan Islam di Nusantara, pada abad ke-7 itu sudah banyak ulama-ulama dari Timur Tengah yang datang di Nusantara menyebarkan Islam di Nusantara. Namun kala itu mungkin karena dakwahnya belum terkonsep dan belum terorganisir, bisa dikatakan hasilnya tidak begitu maksimal. Baru mencapai kemaksimalan itu ketika para wali songo berdakwah di Nusantara ini. Jadi secara garis besar yang mengislamkan orang-orang di Nusantara itu bukanlah para imigran dari Yaman, tapi mereka para wali songo dan keturunan wali songo. Dan kembali ke soal debat nasab yang berlangsung di Banten, ya kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak hadir di acara tersebut dikarenakan salah satunya adalah Pak Taufik Assegaf juga tidak datang di acara tersebut.